Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Munculnya agama baru di Indonesia pada tahun 2023. Publik sempat heboh dengan ramalan akan hadirnya sebuah agama baru pada tahun 2023 di Indonesia, yang dikatakan agama tersebut akan mengguncang dunia. Tentunya hal ini mendapatkan perhatian publik. Bahkan tanda-tanda agama baru akan muncul itu turut disebutkan. Agama baru di Indonesia ini tertulis dalam sebuah narasi ramalan yang diungkapkan oleh seorang peramal terkenal. Dia adalah Michel Nostradamus. Diketahui ia masih memiliki garis keturunan Yahudi. Di dalam narasi ramalannya, Nostradamus mengungkapkan bahwa di tahun 2023 akan ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Menanggapi hal tersebut, rektor sekaligus guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Al-Makin, menjelaskan fenomena tersebut wajar terjadi di Indonesia. Alasannya yaitu karena gaya hidup budaya masyarakat Indonesia dikenal agamis dan religius terhadap kepercayaannya. Maka tak heran jika sejumlah aliran kepercayaan dan doktrinnya tumbuh subur. Wajar ada prediksi semacam itu. Orang Indonesia itu agamis dan sangat religius. Sebetulnya jika muncul keyakinan seperti itu sangatlah wajar. Dan di Indonesia ini sangat subur munculnya agama, ritual-ritual keagamaan, doktrin keagamaan, dan kelompok agama baru itu tak pernah berhenti di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Al-Makin. Michel Nostradamus mengungkap pada tahun 2023 akan ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Salah satu cirinya adalah akan muncul a new world religion atau sebuah agama baru dunia. Kepercayaan itu akan dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the Edge. Kemunculannya akan menggemparkan timur dan barat. Ia akan muncul memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Kemunculannya dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kepercayaan atau agama ini sebelumnya tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Yang konon nama agama itu nanti dinamai Trisula Wedo, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah yang dimaksud yaitu mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, yang lurus, dan yang jujur. Dan 3 larangan mengenai manusia yang tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Disebutkan juga pria dari timur. Yang dimaksud itu adalah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Ia kabarnya akan menghapus seluruh agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua makhluk di bumi ini. Tentang kemunculannya tersebut, hal ini disebutkan bahwa munculnya yang berasal dari pertemuan 3 laut. Maksudnya yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya yaitu Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Itu berarti sosok yang dimaksud akan muncul di Sulawesi. Agama ini akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Hal itu tentu berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan. Dikatakan pula agama ini akan dipimpin oleh seseorang yang memakai sorban. Dan sorban sendiri adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari.
Al-Makin dalam sebuah karyanya yang berjudul Nabi-Nabi Nusantara, Indonesia sebenarnya tidak akan pernah berhenti melahirkan nabi-nabi dan agama baru. Dalam buku saya terangkan di situ bahwa Indonesia tidak akan pernah berhenti melahirkan nabi baru, melahirkan agama baru, dan satu diadili maka yang lain akan bermunculan. Satu disalahkan, misalnya diadili oleh sebuah lembaga, maka yang lain akan muncul, ujar Al-Makin. Nostradamus sebagai seorang astrolog, dia banyak menulis tentang astrologi dan ramalan-ramalannya banyak yang telah terbukti menjadi kenyataan. Setidaknya ada 8 ramalan yang terkenal dan menjadi kenyataan. Di antaranya yaitu kematian Ratu Elizabeth II, revolusi Prancis, penemuan Louis Pasteur, Adolf Hitler, bom Hiroshima dan Nagasaki, kematian tragis Raja Prancis, kebakaran besar di London, bahkan tentang pembunuhan John F. Kennedy dan Robert Kennedy, serta teror 11 September. Menanggapi hal tersebut, Al-Makin mengimbau pemerintah agar mampu memanfaatkan kreativitas dari kemajuan aliran agama yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Maka solusi terbaik tidak ada cara lain selain memanfaatkan kreativitas mereka. Jadi misalnya saja partai politik itu mendirikan partai politik. Kalau di Amerika banyak ilmuwan yang pada akhirnya melahirkan vaksin. Bahkan di Jerman pun demikian. Nah, di Indonesia orangnya percaya dengan agama yang seperti itu. Wajar jika melahirkan agama baru, tutur Al-Makin. Al-Makin menambahkan, pemerintah harus mengayomi, memberi hak kepada setiap warga untuk berekspresi. Kebetulan kita tidak berternak ilmuwan, maka lahirnya seperti itu. Jika pemerintah peternak ilmuwan, misalnya saja membiayai riset, laboratorium, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi hal itu tidak terjadi di Indonesia, maka lahirnya seperti itu. Selain ramalan tersebut, Nostradamus juga memiliki ramalan yang cukup mengerikan. Ramalan itu yaitu prediksi Perang Dunia Ketiga yang berangkat dari Eropa ke Nusantara. Ramalan yang berdasar pada pergerakan astrologi itu merujuk pada musim semi di tahun 2023. Menurut Nostradamus, perang itu akan dimulai dari 3 negara, yakni Rusia, Tiongkok, dan juga Iran. Dan ramalan tersebut pun sudah mulai terjadi hari ini, di mana warga Iran menggelar demonstrasi besar-besaran. Bahkan konflik Rusia dan Ukraina serta upaya serangan cyber ke industri pertahanan Rusia oleh Cina. Setelah ditelusuri, memang benar bahwa ramalan ini ternyata disampaikan oleh seorang peramal asal Perancis yang masih memiliki garis keturunan Yahudi. Dia adalah Michel Nostradamus. Itulah agama baru yang akan muncul di Indonesia di tahun 2023. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.